Balik lagi bareng gue Raditya Tari di channel YouTube Line Up. Kali ini gue bakal ngasih kalian plus minus pemakaian AGV Pista selama 3 tahun. Buat temen-temen yang penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. Gue beli si AGV Pista ini sekitar di tahun 2020 awal kalau nggak salah. Gue juga rada lupa tuh, udah lumayan lama. Waktu itu sebenarnya si AGV Pista yang gue beli ini adalah AGV Pista tipe yang GP Mono alias yang karbon polos. Kenapa ada motifnya bang? Jadi ini gue repaint di Om Obi Bras. Buat teman-teman yang bertanya, itu di daerah Depok. Nanti bakal gue kasih Instagramnya. Buat teman-teman yang mau repaint bisa langsung aja ke sana. Jadi gue punya icon atau salah satu ciri khas yaitu si motif Pol Espargaro ini. Jadi dulu tuh gue sebelum punya si AGV Pista itu gue punya yang versi Corsanya yang Pol Espargaro. Nah si motifnya itu udah kayak melekat di gue banget. Bahkan sampai teman-teman gue pun kalau misalkan ngeliat si motif ini pasti udah langsung tahu bahwa ini adalah si Radit. Nah itu dia cerita singkat kenapa gue repaint si AGV Pista GP Mono ini jadi motif si Pol Espargaro. Jadi buat teman-teman yang bertanya ini tipenya Pista apa Corsa, ini aslinya AGV Pista tapi gue repaint jadi motif Corsa. Emang out the box ya gue ya. Nah sekarang gue bakal ngasih tahu plus minus apa aja yang akan kalian rasain waktu pakai si AGV Pista ini. Kurang lebih ya di pemakaian 3 tahun. Nah untuk plusnya sendiri yang nggak bisa kita pungkiri ya, si AGV Pista ini adalah salah satu desain helm terbaik yang nggak ada matinya. Bahkan awal rilis aja ini di tahun sekitar 2012 apa 2013 something, gue juga rada lupa. Pokoknya masih itu jadul, udah lama banget, yang hampir bisa dibilang udah hampir 10 tahun ya. Desain si AGV Pista ini nggak berubah, mulai dari GP, GPR, GPRR itu nggak ada perubahan secara totalitas di bagian luar. Yang bedanya ini cuma di bagian spoiler yang jadi sekarang jadi lebih bisa dibilang lebih aerodinamis. Ini yang gue pakai ini spoiler yang GPR. Kalau yang GP-nya itu kayak GPRR tapi lebih kecil, jadi mirip kayak AGV Corsa, dan itu dinilai pihak AGV itu jadi lebih aerodinamis dibanding seri sebelumnya yang GPR. Sama di bagian ventilasi mulut sama di belakang itu ada pembeda sedikit. Untuk kalau si pihak AGV klaimnya sih buat aerodinamis, tapi yang gue rasain ya nggak beda-beda jauh banget sih. Tapi untuk bagian ventilasi mulut yang ada taringnya itu emang gue akuin waktu dipakai si AGV Pista yang rada nunduk, itu anginnya jadi lebih baik masuk ke bagian depan untuk tingkat aerodinamis kalau di desain yang terbaru. Tapi kalau di bagian ventilasi belakangnya gue nggak ngerasa kayak ada perubahan signifikan pembeda di bagian ventilasi belakang itu. Gue masih merasa so-so biasa aja, nggak terlalu berbeda. Dari sekian 3 tipe AGV Pista, gue merasa kayak ya udah masih tetap AGV Pista. Yang bedain paling di bagian busanya aja. Dan dari ketiga AGV Pista, gue masih paling nyaman itu di AGV Pista yang GP series yang sekarang gue punya ini. Kalau di GPR gue ngerasa kayak busanya rada keras dan kurang enak. Kalau di bagian Pista GPRR itu gue ngerasa helmnya busanya udah enak. Tapi sayangnya gara-gara sertifikasinya udah FIM, udah harus sertifikasi terbaru, itu bikin si AGV Pistanya jadi berat. Nah sementara esensi dari helm karbon adalah helm karbon itu ya ringan itu harusnya. Kalau dari opini gue pribadi ya, jadi kalau misalkan helm karbon itu berat ya buat apa gue beli karbon. Sementara gue ngincer karbon itu karena ini adalah salah satu bahan dasar helm yang ringan. Tapi sementara di GPRR itu helm karbonnya tapi berat. Makanya gue jadi kurang suka di seri GPRR yang terbaru. Gue tetap milih si Pista GP ini jadi favorit gue dari ketiga tipe Pista. Terus nilai plusnya lagi kayak tadi gue bilang, ini bahan dasar karbon adalah salah satu bahan dasar helm yang terkuat, yang tersafety, dan nilai plusnya itu ringan kalau di tipe GP sama GPR. Tapi kalau udah GPRR, karena dia ngikutin standar sertifikasi yang terbaru, itu mengharuskan si AGV Pista itu jadi berat ya lumayan sekitar 1.600an. Kemarin gue nimbang di channel YouTube Jagoan Helm itu, kemarin udah gue timbang untuk size yang sama dengan si Pista GP yang gue punya. Jadi pembedanya kurang lebih sekitar 200 graman dari seri terdahulu sama yang seri terbaru. 200 gram itu bisa kalian bayangin kurang lebih
handphone lah ada di kepala kalian, ada penambahan berat handphone di kepala kalian. Terus yang gue sukain lagi dari si Agify Pista adalah spare partnya gampang dicari, mulai dari yang original ya sampai aftermarket atau yang bisa dibilang yang KW-nya lah. Itu banyak yang jual. Jadi kalau misalkan Agify Pista kalian visornya rusak, ventilasinya rusak, visor locknya rusak, atau spoilernya mungkin patah, ya sampai ke busa-busanya pun itu ada yang jual. Jadi tenang aja teman-teman, gak usah takut nyari spare part Agify Pista itu susah, karena di mana-mana itu banyak yang jual, dari original sampai yang aftermarketnya. Terus sisanya kurang lebih udah sih gitu aja untuk nilai plus dari si Agify Pista yang gue rasain selama 3 tahun pemakaian. Nah sekarang gue mau ngasih tahu apa sih kekurangan dari si Agify Pista ini, terutama yang GP yang udah gue punya selama 3 tahun. Yang pertama adalah pasti teman-teman semua ngalamin kalau si visor Agify Pista itu waktu lewatin posisi tidur gampang banget turunnya, kayak gini. Tuh. Kenapa bisa gitu bang? Jadi emang ini si pihak Agify mengklaimnya dia ngasih nama ratchetnya kalau nggak salah Roto Translation System apa something lah, gue udah lupa nama mekanismenya. Pokoknya itu kayak bukan ratchet Agify atau ratchet helm pada biasanya. Itu si pihak Agify ngasihnya kayak semacam besi tipis yang bahannya stainless. Nah itu besinya kayak dilengkungin doang, yang sewaktu-waktu kalau semakin lama pemakaian itu besinya jadi bisa lurus, jadi nggak melengkung lagi. Nah kalau besinya itu udah lurus, teman-teman jadi visornya lebih gampang turun lagi, lebih gampang ngebanting lagi kalau misalkan adanya polisi tidur atau mungkin lubang di jalan. Nah itu ibaratnya nggak bisa dihindarin lah, karena itu memang sudah kodratnya ratchet si Agify Pista. Solusinya adalah untuk masalah ratchet yang udah mulai kendor gitu, ya bisa dibilang udah nggak ngigit di atas kayak gini nih, itu solusinya teman-teman bisa repair. Ada spesialisnya di daerah Jakarta Barat, pokoknya ada namanya Bahu atau Wahyuan DS, dia bisa bantu repair ratchet Agify teman-teman kalau misalkan udah mulai kendor. Atau solusinya juga teman-teman bisa ganti ratchet yang baru, dan itu spare partnya lumayan sih. Kalau nggak salah terakhir gue ngecek harganya untuk ratchetnya sendiri di range harga 500 sampai 600 ribuan. Itu baru sebelah aja. Kalau kiri kanan berarti ya kurang lebih 1 juta. Ya itulah yang bisa dibilang salah satu minus dari ratchet Agify Pista ya. Dan kalau masalah kendornya itu nggak bisa dihindarin, pasti terjadi apalagi kalau udah dimakan usia. Terus next untuk kekurangannya lagi, ini adalah bagian karet-karet dari Agify Pista. Kayak yang kita tahu juga, kalau Agify Pista kan dia nggak punya semacam tuas untuk bagian ventilasi depan. Jadi untuk buka tutupnya itu ditutup pakai karet, dan itu ribet. Kalau misalkan hujan sewaktu-waktu di tengah jalan, teman-teman harus nepi dulu ke pinggir jalan buat masang si tutup ventilasi dari Agify Pista ini yang bahannya itu dari karet. Dan untuk bagian si nose guardnya juga itu pun terbuat dari bahan karet yang sama kayak di bagian ventilasi tadi. Nah, si karet bagian ventilasi sama si nose guard itu kalau udah dimakan usia, apalagi udah sampai tahunan dan udah lumayan sering kena hujan, kering, panas dan sebagainya, ke ibaratnya kayak pemakaian, itu nanti lama-lama karetnya itu bisa getas. Nah contohnya ini kayak nose guard gue pribadi nih, kalian bisa lihat kan, hancur. Udah nggak berbentuk dan ini udah nggak bisa dipakai, udah nggak bisa di repair. Mau nggak mau teman-teman harus ganti partnya jadi yang baru, termasuk di ventilasi juga gitu. Untungnya untuk bagian ventilasi karetnya itu punya gue belum hancur banget, masih bisa dipakai ya, masih bisa bertahan kurang lagi mungkin setahun lagi lah untuk masalah ventilasi karet si Agify Pista gue pribadi. Nah tapi kalau buat si nose guard ini gue mau nggak mau harus beli baru nih, masalahnya kan ini udah hancur parah, udah getas, udah bener-bener nggak bisa dipakai. Dan untuk si nose guard ini gue ngecek harga spare partnya si nose guard itu di range 500 ribuan. Nah untuk bagian ventilasi karet itu di range harga 300 ribuan. Jadi kalau misalkan teman-teman ininya udah mulai hancur si nose guard sama bagian karet ventilasinya, itu teman-teman udah harus siapin kocek kurang lebih 800 ribu untuk mengganti part tersebut. Jadi kalau misalkan pengen Agify Pista, pastikan kalian sudah spare uang buat masalah part-part yang rusak tadi. Terus satu lagi juga untuk masalah, oh ini nih bagian masalah
Visor lock di bagian tengah ini hati-hati, jangan suka ngebanting-banting visor. Kalau nggak pengen bagian visor lock kalian ini jadi pecah, karena ini bahannya cuma terbuat dari plastik yang kalau lama-kelamaan dimakan usia juga jadi bisa patah nih. Bagian visor lock yang di dalam sini nih, yang plastiknya, nanti bakal ada detailnya kurang lebih kayak gini. Nah, si muncung yang plastik kecilnya itu nanti bisa patah dimakan usia, apalagi ini bahannya plastik. Terus satu lagi kekurangan dari si AGV Pista adalah waktu dipakai riding. Gue akuin untuk masalah busa sama masalah ventilasi, ini helm enak. Busanya melup, pas di kepala, dan itu bisa di adjustable alias bisa nyesuaiin dengan bentuk kepala teman-teman masing-masing. Terus untuk ventilasinya juga ini bekerja secara sempurna, terutama di bagian atas sini nih, yang ada di 3 sini sama di bagian mulut. Kurangannya adalah waktu dipakai di jalan, yaitu bagian kekedapan suaranya. Dimana yang gue rasain adalah AGV Pista itu berisiknya naujubillah. Dipakai di kecepatan pelan aja itu udah mulai ada suara siulan angin. Di kecepatan kurang lebih 50-60an itu udah mulai kedengeran suara siulan anginnya. Apalagi kalau teman-teman ngebut sampai 100-an, gue gak bayang itu suara anginnya kayak gimana. Dan yang gak gue suka juga adalah ini helm tidak intercom friendly, alias tidak ada slot intercomnya. Jadi buat teman-teman yang pengen masang intercom di AGV Pista ini kurang gue sarankan, karena tidak ada slot atau lubang intercomnya. Mau nggak mau teman-teman harus custom lagi untuk slot intercom itu biar nggak neken di kuping. Jadi IPS-nya atau styrofoam itu kalian papas buat bentuk nanti masuknya si speaker intercom itu, jadi nggak neken di kuping. Nah, kalau bisa itu serahkan juga ke ahlinya aja, jangan coba otak-atik sendiri, karena kalau IPS sudah rusak itu sulit buat diganti, karena nyari part IPS itu susah. Gak segampang nyari spare part kecil kayak spoiler, visor, ataupun bahkan ventilasi itu gak segampang itu buat nyari part si IPS atau styrofoamnya itu. Jadi kalau IPS-nya udah rusak itu gak bisa dikembalikan kayak dulu lagi. Gue saranin buat bagian slot intercom itu serahkan aja sama ahlinya buat bikin slot intercom. Ya kurang lebih itu sih yang gue rasain selama 3 tahun pemakaian si AGV Pista ini. Jadi buat teman-teman yang nantinya mau beli kayak ibaratnya kayak goals gue tuh si AGV Pista, kalian pasti udah bisa ngewanti-wanti kan nanti kalau misalkan kalian punya si helm ini, nanti yang pasti bakal kalian siapin adalah budget tambahan buat yang repair tadi. Termasuk visor sama spoilernya pun ini harganya lumayan. Untuk aftermarketnya visornya sendiri itu di range harga 300 ribuan, dan itu udah lumayan mahal ya untuk masalah visor helm. Kalau originalnya udah lebih gila lagi, yaitu di harga 1 juta sampai 2 jutaan. Mantap, bisa dapat 1 helm lagi. Dan untuk spoilernya sendiri pun untuk aftermarketnya ini di range harga 100 sampai 200 ribuan, dan untuk originalnya juga di range 1 jutaan. Dan kalau ditanya AGV Pista cocok pakai motor apa bang? Untuk overall yang selama udah gue cobain di motor naked, matic, sport, semuanya masih cocok, masih enak aja sih. Jadi cocok untuk segala jenis motor yang udah gue cobain. Dan kurang lebih itu aja sih buat pemakaian AGV Pista selama 3 tahun, plus minusnya itu yang gue rasain. Kalau teman-teman ada pertanyaan tambahan bisa coba aja komen di bawah, nanti gue bakal jawab ya. Dan kurang lebih itu dia buat video kali ini. Gue Raditya Tari, kita akan bagi di video selanjutnya. Thank you.